olahan rumput laut, makanan, minuman, dan kosmetik. Silakan Pak Wijaya. Terima kasih Pak Budi, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sesdit, Bapak Berni, kemudian Ibu Laras, kemudian moderatornya Pak Budi yang sejak lahir jadi sarjana, Pak Budi Sarjana, kemudian ada Bu Maria, Mas Faris, serta Bapak dan Ibu semua peserta webinar TSIN seri ke-6. Bapak dan Ibu semua, kami coba kalau dibilang pengalaman oleh Pak Budi, mungkin Pak di sini kami tidak satu orang karena ini balai ini adalah tim dan kebetulan ini di ruangan ini ada tim kami, ada 3 orang tim kami yang kebetulan WFO dan bisa hadir. Inilah tim-tim yang hampir setiap hari selama beberapa tahun berkecimpung ngaduk-ngaduk rumput laut ini Pak. Mudah-mudahan nanti mereka bisa bantu kalau ada hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan. Baik, saya mulai dulu. Ini adalah mengenai diversifikasi produk olahan rumput laut, makanan, minuman, dan kosmetik. Kita lanjut. Ya. Dari sini ya? Dari sini apa dari sana? Dari sini ya, Mas Yudi ya? Ya, Oke. dari Pak Wijaya. Ya. Silakan Pak. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa Balai Besar ini adalah salah satu-satunya UPT yang ada di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan. Letaknya di Setu, Cilangkap. Ada 3 bidang teknis dan 1 tata usaha, yaitu bidang uji terap, bidang pengembangan usaha, dan bidang pengujian dan sertifikasi. Di mana semuanya saling berkaitan juga untuk mendukung kegiatan rumput laut. Di bidang uji terap, kami melakukan penyiapan bahan SNI, kemudian juga melakukan perekayasaan dan uji terap produk inovasi, di mana di dalamnya termasuk adalah bagaimana kita melakukan inovasi terkait rumput laut. Kemudian dari hasil yang dilakukan oleh teman-teman di inovasi, ini kemudian dibina oleh teman-teman di pengembangan usaha melalui kegiatan inkubator bisnis dan layanan bisnis ya untuk segera bisa dikomersialisasikan. Kemudian untuk menjamin atau untuk melihat produknya itu sesuai dengan standar, maka di balai ada laboratorium di bawah bidang pengujian dan sertifikasi. Selain melakukan pengujian, bidang ini juga melakukan sertifikasi untuk SNI produk lautan dan perikanan dan sudah terakreditasi dengan nomor LS Pro 040 IDN. Selain kami yang ada di Setu, kami mempunyai 4 satker non-struktural yang membantu kegiatan-kegiatan kami di daerah. Ini yang di Cibinong khusus untuk ikan hias. Di Mataram ini banyak sekali terlibat dengan kegiatan rumput laut karena memang di sana banyak sekali produk-produk yang berkaitan dengan rumput laut. Kemudian di Pelabuhan Ratu banyak bergerak di bidang pengolahan pindang dan tuna. Kemudian di Ambon lebih banyak di kegiatan terkait dengan pengolahan tuna. Lanjut, Mas. Balai sendiri ini berdiri sejak tahun 1978. Jadi lebih dulu berdiri balai daripada berdiri Direktorat Jenderal PDS ini, Pak Budi. Jadi usianya lebih tua balai dibandingkan malah lebih tua balai dibandingkan dengan KKP. Sejak tahun 78 dan sampai tahun 2020 kami sudah menghasilkan ragam lebih dari 233 ragam, baik itu produk-produk dan lain-lain. Kemudian alat dan mesin ada 51 inovasi, kemudian desain dan tata letak ada 15. Lanjut. Kemudian terkait dengan potensi rumput laut dan pemanfaatan, ya, lanjut Mas, bahwa kita melihat bahwa area budidaya rumput laut Indonesia ini masih sangat luas, masih sangat tinggi,
terutama di Papua Barat, di Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Selatan, ya, ini masih cukup luas, dan di Maluku juga, ya. Mudah-mudahan dengan luasan ini budidaya rumput laut semakin produksinya semakin bagus dan kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Lanjut, Mas. Sebagian besar produksi rumput laut ini adalah berasal dari budidaya, hampir 98%, dan hanya 2% yang diambil dari alam, yaitu sargassum, glidium, colerpa, ulva, dan halimenia. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah market share kita, di mana kita nomor 2 yang besar untuk ekspor setelah Cina, dan kita bekerjasama dengan Republik Korea. Namun lebih banyak rumput laut kering yang kita kirim. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih produktif ke arah rumput laut yang sudah diindustrikan. Lanjut, Mas. Nah, lanjut. Masih lama ini ya. Lanjut lagi. Saya rasa lanjut lagi. Ini impor. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah peluang pengembangan rumput laut, ya, di pasar global untuk sebagai pangan. Ya. Ini untuk salad, nori, produk-produk value added, permen, dan lain-lain. Kemudian ada sebagai bahan tambahan pangan, ya, untuk garam, untuk bahan penyedap, ya, kemudian menjadikan sebagai kosmetika, sebagai biopackaging atau biofilm, ya. Ini menggantikan plastik, ya, kita harapkan. Kemudian di farmasi sebagai bahan cangkang kapsul untuk antioksidan, antimikroba, dan lain-lain, sampai dengan kita bisa membuat sebagai pupuk. Ya, kita juga pernah membuat dan hasilnya memang cukup bagus untuk dikembangkan. Lanjut. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses, ada 3 jenis rumput laut, yaitu alga merah, alga hijau, dan alga coklat, di mana masing-masing mempunyai kekasan, di mana alga merah ini menghasilkan agarofit dan karegenofit, kemudian alga hijau menghasilkan ulva, di sini adanya ulva dan colerpa, ini menghasilkan ulvan nantinya. Kemudian dari alga coklat ini akan menghasilkan alginofit, ya, yang berasal dari beberapa jenis rumput laut. Dan kemudian produk setengah jadinya adalah dari alga merah menjadi agar-agar, kemudian SRC, RC, dan ATC, ya, karagenan. Kemudian dari alga hijau ulvan, dan dari alga coklat adalah alginat. Produknya dari masing-masing ini adalah bisa menjadikan produk-produk makanan, farmasi, kemudian makanan olahan, kemudian kosmetik, pupuk, dan lain-lain. Dan ini yang kemudian nantinya akan pasarnya adalah dibuat di dalam industri baik lokal maupun untuk ekspor. Lanjut, Mas. Saya rasa ini sudah banyak dijelaskan, kita lanjut saja karena waktunya yang sangat sedikit. Lanjut. Ini kenapa kami melakukan inovasi produk rumput laut? Karena potensi bahan baku yang cukup tinggi, ya, masih banyak lahan, potensi lahan yang bisa dikembangkan. Kemudian hampir seluruh Indonesia ada rumput lautnya. Keunggulannya bahwa mereka ini adalah kaya antioksidan dan serat pangan, ini sangat baik untuk kesehatan, mempunyai komponen aktif, ya, bioaktif, yaitu fenolik, ya. Kemudian ada senyawa pigmen, karotenoid, dan klorofil, serta bioaktif dari polisakarida dan serat pangan. Dapat membantu untuk penderita diabetes, ya, karena ini mempunyai tinggi serat tetapi rendah kalori. Kemudian kandungan mineralnya dapat mencegah penyakit gondok, memperkuat gigi dan tulang, ya, mencegah diabetes, dan menghambat radikal bebas yang tentunya sangat baik untuk mencegah kanker yang banyak terjadi sekarang ini. Nilai tambahnya pada saat ini penjualan memang masih didominasi oleh rumput laut kering, sehingga perlu dilakukan peningkatan nilai tambah dari rumput laut tersebut. Kemudian kita perlu juga untuk mendukung industrialisasi rumput laut, ya, ketersediaan bahan dan lain-lain, serta untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat sekitar pantai.
Apa saja yang sudah kami lakukan untuk inovasi rumput laut? Ini ada tiga, ada untuk makanan, minuman, dan kosmetik serta kegiatan untuk non pangan. Yang pertama untuk makanan, teman-teman ini di balai sudah bisa membuat edible film. Ya, edible film ini adalah lapisan untuk melapisi makanan yang terbuat dari rumput laut juga, yaitu dodol rumput laut. Dari hasil kegiatan ini sudah dicoba di UKM di Mataram, yaitu Ocean Nori. Alhamdulillah bisa meningkatkan daya simpan sampai dengan 1 bulan. Kemudian tentunya edible film ini bisa langsung dimakan karena dia dari keragenan. Kemudian selain itu dapat mencegah tumbuhnya jamur karena dia tertutup. Memang masalahnya adalah transmisi uap air dari edible ini masih cukup tinggi dan ini terus masih kita coba untuk dikembangkan lagi supaya transmisinya bisa mencapai standar yang sudah ditetapkan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih dipakai di Ocean Nori, Mataram, dan terus akan kita terapkan di UKM lain. Lanjut. Kemudian ada lagi produk yang kita sebut dengan agar strip. Agar strip ini merupakan salah satu produk inovasi dari bahan baku rumput laut Gracilaria yang dihasilkan oleh BPP3KP. Sudah diterapkan di Koperasi Mina Agar Makmur, ya, Pak Acep ya di Kerawang, yang merupakan juga CSR dari PT Pertamina, dan sudah diproduksi. Kemudian diproduksi dalam bentuk mie kristal. Rata-rata penjualannya mencapai 3.000 pak per bulan. Ini kalau kita uji, serat pangannya mencapai 87,9%, lemaknya hanya 0,1%, protein 0,3%. Artinya ini kalau kita makan dibandingkan dengan makan mie, maka ini sangat baik sekali untuk menggantikan mie instan yang banyak beredar. Ini produknya ada di sebelah sini, agar strip warnanya putih ya. Ini dibuat dari agar, dari Gracilaria. Lanjut. Nah, ini contohnya. Lanjut, Mas. Agak lama ya. Mohon maaf, ini agak lama. Tetapi beberapa olahan dari agar strip ya bisa dipakai untuk minuman, dicampur di apel pans, kemudian dibuat sup agar, dibuat tempura, kemudian dibuat makanan bareng dengan salad, ya nanti dibasahkan. Kalau ini bentuknya kering, nanti dibasahkan, dia bisa menjadi campuran untuk salad. Lanjut. Yang kedua adalah tortilla rumput laut. Tortilla ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan rumput laut sebagai bahan pangan bernilai gizi, sehingga dapat dijadikan alternatif produk atau jajanan untuk mengurangi penggunaan MSG di sini. Memang dalam pembuatan tortilla kita masih menggunakan tepung jagung karena memang makanan asli tortilla ini adalah dibuat dari tepung jagung. Jadi di sini kita mengurangi penggunaan tepung jagung ya, dari hampir 90%, kita kurangi menjadi 47%. Kemudian kita tambahkan bubur rumput laut ya, dari Eukema sebanyak 40%, ditambah tepung maizena. Tortilla ini sudah kami terapkan di Cikarang, yaitu UKM Dolici, dengan rata-rata produksi sekitar 70 PCF per bulan, tetapi kemudian sekarang ini sudah semakin meningkat dan UKM ini menjadi salah satu supplier untuk kegiatan gemar ikan di KKP. Nah, ini adalah selain dari inovasi pembuatan tortilla dengan rumput laut, kami juga melakukan inovasi pencetak tortilla. Nah, ini adalah alat ini yang kita buatkan ya. Ini waktu manual itu sama-sama 2,5 jam, tetapi nanti jumlah adonannya bisa meningkat 4 kali lipat, kemudian mengurangi tenaga dari 3 orang menjadi 2 orang.
Alat ini masih dipakai di UKM Dolisi di Cikarang selama nanti 2 tahun. Setelah itu baru mereka akan mengembalikan atau tetap memperpanjang untuk penggunaan alat ini. Lanjut. Maaf, ini agak lambat ya. Yang ketiga adalah seaweed flake dari ulva. Ulva ini rumput laut hijau, ya, yang dicuci kemudian dikeringkan dan dibuat menjadi flake. Jadi seaweed flakes ini adalah serpihan rumput laut yang dapat ditambahkan ke berbagai macam makanan sebagai pecinta rasa, menambah cita rasa serta menambah serat pangan. Kalau kita mungkin di luar sudah banyak kebun kafe, maka ini adalah buatan kita dari Ulva. Saat ini sudah diterapkan di salah satu UKM yang namanya Laras ya. Kita bikin Laras. Ini adanya di Makassar. Sudah dipakai di sana dan sudah alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Lanjut, Mas. Agak lambat ya. Nah, ini yang paling baik lagi adalah beras rumput laut, di mana beras rumput laut ini adalah bukan beras tiruan, dengan penambahan rumput laut menggunakan teknologi hot extraction. Jadi menggunakan panas ya. Jadi beras dengan penambahan rumput laut ini fungsinya atau faedahnya ini dapat menurunkan kadar glukosa darah berturut-turut 35-90% dibandingkan dengan apabila ini diuji coba di mencit. Jadi kalau mencit diberikan beras rumput laut, maka kita kondisikan mencit diabetes. Jadi bukan orang saja, tetapi mencit ini sudah kita buat menjadi diabetes. Kemudian kita berikan ini beras rumput lautnya, ya. Kemudian dibanding beras rumput laut dengan tikus yang dikasih metformin. Metformin ini adalah kalau Bapak Ibu penderita diabetes pasti tahu ini harus diminum setiap malam untuk menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, langsung menurunkan kadar gula di dalam glukosa di dalam darah. Tetapi kalau beras rumput laut ini adalah bagaimana dia memperbaiki sel-sel pankreas sehingga dapat memproduksi insulin yang akan menurunkan kadar glukosanya. Ya. Di sini disampaikan bahwa selama 36 hari beras rumput laut ini dapat memperbaiki sel-sel di Pulau Langerhans, di mana jumlah sel beta pankreasnya berturut-turut naik ya dari 129 dan 115,9. Ini sudah dipatenkan ya, di Haki oleh teman-teman. Ya, proses sekarang beras rumput laut ini sedang kami terus kembangkan dan mudah-mudahan bisa dipasarkan dengan lebih luas. Yang lanjut ini adalah inovasi terkait nori, di mana kita tahu nori ini hanya di luar itu dibuat dari bahan baku porphyra yang ada di luar, di daerah 4 musim. Di sini kami coba mengkombinasikan antara ulva dengan Glaciraria. Ini kemudian coba kita transfer ke UKM Noribet di Bandung dan UMKM Pandafood di daerah istimewa Yogyakarta. Sampai saat ini produk ini masih dalam tahap uji coba di UKM, ya, karena ada sedikit mungkin kelenturan yang belum bisa kita dapatkan, tapi mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kelenturan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan beberapa penelitian lagi. Lanjut, Mas.
Nah, ini adalah beberapa inovasi lain yang sudah kami lakukan di balai. Ya, selain agar strip, ada mie rumput laut, beras, ada snack nori, ada tortilla, bakso rumput laut, kerupuk rumput laut. Ini nori lembaran. Lanjut. Ada selai rumput laut, dodol rumput laut, permen jeli rumput laut, saus cabai, ya, tidak pakai pepaya, tetapi pakai rumput laut. Ada pilus keju rumput laut, kemudian pai rumput laut, dan beberapa lagi yang belum kami tampilkan di sini. Kemudian dari Balai Besar, juga selain makanan, kita melakukan inovasi produk olahan rumput laut untuk minuman. Yang pertama, kita membuat minuman Gracilaria dalam bentuk serbuk. Dan ini dicampur dengan jahe. Ya, ini ada produknya. Penerapnya sudah ada di UKM Segara Biru di Kabupaten Bekasi. Ya, serat pangannya cukup tinggi, 7,86%. Ini dalam tahap pengajuan paten. Ya. Kemudian kadar air 1,45. Lari ya. 1,45, kemudian kadar abunya 0,5 dan kadar natriumnya cukup tinggi 16,7 mg per 100%. Selain dari minuman Gracilaria, untuk minuman juga kami telah melakukan inovasi untuk bubble rumput laut. Mungkin Bapak Ibu mengerti banyak sekali kalau kita pesan sekarang istilahnya minuman zaman now ya. Minuman ada teh, kopi, di dalamnya ada bubble, itu dibuat dari tepung kanji, kalau tidak salah tepung tapioka ya. Nah, di sini kita mencoba untuk mencampurkan antara tepung tapioka ini, kita campur dengan rumput laut, supaya serat boba ini kandungan seratnya menjadi lebih tinggi, sehingga bisa meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi tidak hanya kandungannya tidak hanya tepung tapioka. Kita coba untuk diterapkan di UKM P2MKP di Dharma Tirta Bogor, ya, dengan adanya penambahan rumput laut ini, ya, baik itu Eucheuma maupun Gracilaria, memang kadar airnya ini menjadi lebih turun, tetapi kadar-kadar lainnya itu protein, kemudian di sini ada kadar abu, itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan bubble yang diproduksi secara komersial. Dan mudah-mudahan ini kalau ini bisa memang diterapkan dengan baik, selain untuk UKM ya, UKM yang berbasis rumput laut akan banyak permintaannya, juga tentunya mudah-mudahan masyarakat lebih sehat karena kandungan seratnya lebih tinggi. Nah, ini beberapa inovasi lain yang terkait dengan rumput laut untuk minuman. Ya, ada sirup rumput laut, kemudian kopior rumput laut, nata rumput laut, ini sudah lama sekali nata rumput laut. Kemudian ada es krim rumput laut, yogurt rumput laut, dan bubble rumput laut. Ini adalah contohnya yogurt rumput laut. Ya. Nah, ini Lasare, ini di dalamnya ada rumput laut yang di blender ya, Mbak Diana ya. Ya, kalau ini rumput laut di dalam yogurtnya ini di blender. Ada juga UKM di Bandung, itu rumput lautnya tidak di blender, tetapi dipotong kecil-kecil. Tapi intinya adalah mengkombinasikan. Keutamaan dari produk minuman rumput laut adalah kandungan kalorinya rendah dan mengandung serat, kemudian antioksidan dan mineral, ya, seperti kalium dan kalsium yang sangat tinggi kandungannya. Lanjut, Mas. Nah, selain makanan dan minuman, ada beberapa produk kosmetik dan produk non-konsumsi yang kita hasilkan melalui di balai. Yang pertama adalah kosmetik rumput laut, ini terbuat dari sargasum, ya, di mana dari hasil uji fitofisikokimia dan mikrobiologi cukup memenuhi persyaratan, kemudian kandungan dari aktivitas antioksidannya ini cukup tinggi sekali,
Ya, kalau sargasum ini bisa mencapai 29 ppm. Kemudian dari body scrub dari rumput laut ulva dan sargasum, ini kandungan antioksigennya malah kalau sargasum segar, 20% sargasum segar, ini antioksidannya bisa mencapai 785, sedangkan ulva itu mencapai 637 ppm. Sementara yang lain-lainnya masih di bawah standar kesehatan yang dipersyaratkan. Lanjut, Mas. Ini adalah contoh-contoh lain. Ada sabun transparan rumput laut, lotion rumput laut, sampo rumput laut, body scrub, dan sabun cair rumput laut. Dan tahun ini ada pengharum rumput laut, pupuk cair, ada kertas hias rumput laut. Jadi ini bahannya ini adalah bahan dari kertas, kemudian ini bisa dirangkai kertas rumput laut menjadi untuk bungkus kado atau untuk buku, ya, sampul depan buku cukup keras, ya, di sini. Ini adalah ya, kita buat dari rumput laut dan tentunya ini sangat untuk kelangsungan lingkungan sangat bagus sekali. Dan pada tahun ini, insya Allah pada tahun depan, kami juga akan mencoba untuk mencampur garam kesehatan dengan rumput laut, terutama untuk garam spa dan untuk body scrub yang mengandung garam dan rumput laut. Ini akan kami kerjasamakan dengan salah satu UKM di Cirebon, atau di Brebes, atau di Kebumen. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa membuat inovasi ini dan bisa kita terapkan. Kemudian yang non pangan, yang ini terkait dengan lingkungan, kami di sini mencoba untuk membuat bahan tas dari rumput laut, ya seperti ini. Ini adalah bentuknya dibuat menjadi lembaran, kemudian dia dibentuk menjadi tas. Nah, untuk kegiatan ini kami sudah ada satu tim, kemudian sudah bergabung dengan Balai Penelitian di Selipi, dengan perguruan tinggi di IPB, kemudian di Unpad, kemudian di Jember. Saat ini mungkin masih dalam tahap penjajakan, sehingga mudah-mudahan pada tahun depan kita bisa berkolaborasi lagi untuk meningkatkan kualitas dari tas dan dari bahan rumput laut ini. Selain tas juga kami juga membuat sedotan, ya, dan teman-teman sedang berusaha untuk membuat gelas dari rumput laut, ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil sehingga rumput laut bisa menjadi primadona untuk menggantikan plastik yang tentunya kita sama-sama tahu sudah sangat mengganggu lingkungan. Mungkin itu Pak Budi yang bisa kami sampaikan dari BBP 3KP. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Budi. Waalaikumsalam.